إلى الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita ringkasan syarah dari hadis kitab Arba'in Nawawi. Kita masih bahas hadis yang kedua, yaitu pembahasan tentang Islam. Yang awal kita sudah membahas tentang pengertian Islam. Ini sudah kita bahas, ada 3 pembahasan pokok, yaitu pengertian Islam secara harfiah, kemudian juga secara bahasa dan secara istilah. Ini sudah kita selesaikan bahasan ini. Selanjutnya, bahasan kita tambah dengan pembahasan yang lebih komprehensif, dan ini pembahasan terpenting dari bab Islam, yaitu karakteristik Islam. Kita Islam mayoritas sejak kecil lahir dalam kondisi Islam, tapi banyak di antara kita yang pengertian Islam saja masih bingung. Ya, apalagi mengidentifikasi Islam, agama yang rahmatan alamin, itu yang seperti apa sih? Nah, lebih susah lagi ya. Ironisnya bahkan dia dai yang mengatasnamakan Islam ini. Maka di sini penting kita pelajari, kita pahami bersama apa itu karakteristik Islam. Karakternya Islam itu kayak gimana sih? Baik, yang pertama dari karakter Islam adalah Rabbaniyah. Islam adalah Rabbaniyah, artinya orientasinya itu ketuhanan. Ya, orientasi Islam adalah ketuhanan. Nah, karakter pertama ajaran Islam ya adalah berorientasi ketuhanan. Karena Islam berasal dari Tuhan semesta alam. Ya, bukan agama buatan manusia. Nih, penting nih. Kalau agama buatan manusia itu akan selalu ada revisi. Ya, bahkan akan terjadi kerancuan. Orang-orang pinter berkumpul jadi satu, bikin undang-undang saja, ya, bulak-balik diamondemen, ya kan, bulak-balik diganti dan seterusnya, nggak ada habis-habisnya. Ya. Ini menandakan kalau bikinan manusia ya seperti itu. Nah, Islam ini bikinannya Allah, Tuhan semesta alam. Sehingga segala orientasinya ya mengerucut kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam aspek ini, dalam aspek rubaniyah ini, dalam aspek ketuhanan ini, ada 3 aspek di dalamnya. Ya, perhatikan betul, hafalkan. Jadi ketuhanan dari sisi apa saja? Ya, orientasinya kan ketuhanan. Ketuhanan dari sisi apa saja? Dari hal apa saja? Ada 3 hal ini. Yang pertama, ketuhanan dari sisi ghayah, al-ghayah, yaitu tujuan. Jadi agama Islam ini agama yang tujuannya ketuhanan. Ya, Islam menggariskan bahwa dalam melakukan amal apapun itu harus dilandasi keikhlasan. Yaitu tujuannya hanya mencari ridho Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ.
Ini surat yang kita bahas kemarin ya, di hari Rabu. Allah berfirman, dan tidaklah mereka itu diperintah ya, menyembah kecuali hanya kepada Allah. Tidaklah mereka diperintah kecuali hanya menyembah kepada Allah saja, bukan kepada Tuhan yang lain. Mukhlisina lahuddin. Ada kalimat di sini illa liya'budullaha, ada tambahan lagi mukhlisina lahuddin. Menyembahnya hanya kepada Allah plus harus dengan mukhlis, ikhlas. Betul-betul orientasinya tertuju hanya kepada Allah, hanya untuk Allah, tidak boleh tercampur apapun. Ya. Hunafa, hunafa. Ya, kemarin juga kita bahas tafsirnya ya. Condong, betul-betul hanya menjalankan agamanya Allah. Hatinya, ghoyahnya, tujuan utamanya betul-betul hanya untuk Allah semata. Nah, ini karakter Islam. Jadi kalau kita dalam menjalankan agama Islam ini ada tujuan yang lain, tujuan untuk popularitas, untuk dipuji, untuk disanjung, untuk mendapatkan like orang lain, ya, untuk mendapatkan keuntungan dunia umpamanya, maka dari karakter ini menandakan bahwa orang tersebut ya belum masuk ke dalam Islam dengan kafah. Ya, jadi tujuan di dalam Islam, ghayahnya, tujuan utama, tujuan terpentingnya adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Robbana, ketuhanan Robbaniyah yang pertama. Kemudian yang kedua, Robbaniyah yang kedua, ketuhanan yang kedua, orientasi ketuhanan yang kedua adalah al-masdar. Ya. Robbaniyatul masdar. Artinya ketuhanan dari sisi dasar, ya, hukum atau sumber hukum. Jadi dalam Islam sumber hukumnya atau dasar hukumnya adalah wahyu, bukan hawa nafsu, bukan pikiran manusia. Ya, sumber hukumnya, dasar hukumnya itu adalah wahyu. Ya, firman Allah Ta'ala dan juga keteladanan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibimbing oleh wahyu. Ini jaminan dari Allah. Ya, jadi wahyu di sini bukan saja Al-Quran, bukan cuma Al-Quran doang, bukan cuma firman Allah, tapi juga ya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat An-Najm. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah apa yang diucapkan oleh Muhammad itu 'anil hawa, dari hawa nafsunya, tidak. Ya, in huwa illa wahyu yuha. Jadi ucapannya itu, ucapan Rasulullah SAW adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi sabda Rasulullah, petunjuk Rasulullah itu juga wahyu. Jadi salah itu orang yang Quraniyun, ya, yang hanya berpedoman dengan Al-Quran saja. Kenapa? Karena Muhammad adalah manusia, bisa benar bisa salah lah. Ini masalah ini. Ya, iktikadnya keliru nih, keyakinannya keliru. Ya, iktikad atau akidah umat adalah bahwa semua rasul maksum, terjaga dari penyimpangan-penyimpangan. Apalagi di ayat ini jelas Allah tegaskan apa saja yang disampaikan oleh Muhammad itu wahyu semua. Mau dia dalam kondisi marah, kondisi sedih, kondisi biasa-biasa saja, semua yang keluar dari lisan beliau adalah wahyu. Makanya beliau ya jarang mengumbar ucapan.
Ya, jarang beliau itu ceramah berlama-lama, itu jarang. Ya, paling beliau ya hanya berbicara beberapa kata saja, namun mengandung pengertian yang sangat luas. Ya, jarang sampai beliau itu ceramah umpamanya 1 jam, enggak. Ya, paling khutbah Jumat itu sudah termasuk ceramah yang lama. Ya. Selebihnya dari itu beliau hanya menyampaikan ya beberapa kata saja, dalil-dalil yang sifatnya singkat, ringkas. Kebanyakan seperti itu. Jarang beliau ya berpanjang-panjang ria di dalam berucap. Ya. Karena apa yang beliau sampaikan ini adalah wahyu, sehingga betul-betul apa yang keluar dari lisan beliau sangat disaring. Itu penting. Jadi yang kedua, ya, ketuhanan, orientasi ketuhanan yang kedua adalah dasar hukumnya ketuhanan, bukan dari pribadi-pribadi ya ulama, bukan. Bahkan ulama pun merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukan berarti kita nggak pakai ulama. Wah, ini kan dasar hukum Islam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Ya, saya sudah selama ini baca Quran hadis, berarti sudah cukup. Enggak, malah bisa bahaya. Bagi orang yang belum memiliki kemampuan disiplin ilmu yang cukup, ya maka punya kewajiban bertanya, belajar kepada ulama. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Ahli dzikri di sini bukannya ahli wirid, ya kan? Bukan ahli apa namanya? Zikir-zikir di sini yang dimaksud ahli Quran. Ya, ahli Al-Quran adalah ulama. Semua ulama tafsir sepakat, ya mayoritas ulama tafsir menyepakati yang dimaksud ahli zikir di sini adalah ulama. Jadi bertanyalah kepada ulama, bersoallah kepada ulama ketika kamu tidak mengetahui. Artinya ketika kita tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki disiplin ilmu yang cukup, ya belum menguasai tata bahasa Arab, belum menguasai usul fikih, belum menguasai ulumul hadis, belum menguasai ulumul Quran, ya tanya saja kepada ulama. Penyakitnya orang bodoh itu gampang. Ya satu apa? Tanya. Nah, tinggal bertanya. Nah, maka dasar hukum kita adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, ya, dibantu dengan penjelasan dari para ulama. Dimulai dari ya, Rasulullah SAW dan para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama di zaman kita sekarang. Itu orientasi ketuhanan yang kedua. Orientasi ketuhanan yang ketiga, yaitu robaniyatul manhaj atau al-manhaj, ketuhanan dari sisi manhaj, ya, ajaran, metode, ya, kaifiat itu melalui petunjuk langit. Jadi di dalam beragama, kaifiatnya, ya, metode-metodenya itu berdasarkan wahyu. Syariat dibuat oleh Allah dengan petunjuk dan bimbingan langsung, ya, secara teknis oleh Rasulullah. Jadi ya syariat itu bukan akal-akalan manusia, melainkan atas bimbingan wahyu. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Wa ulil amri minkum. Ulil amri ini menurut penafsiran Ibnu Abbas yang awal adalah ulama. Ulama. Yang kedua umara. Yang pertama ini ulama. Kenapa bahkan umara saja ya merujuk kepada ulama. Ya, bertanya kepada ulama. Nah, uniknya di sini ya, semuanya Allah menggunakan ati'u, Rasul menggunakan ati'u, tapi ulil amri tidak, hanya waw atop. Ini menandakan bahwa ketaatan mengikuti ulama ini harus sejalan dengan mengikuti Allah dan Rasul. Enggak mentang-mentang dia dapat predikat ulama, dapat ijazah ulama, dapat sertifikat ulama, terus bisa dengan seenaknya saja memberikan ya fatwa melalui akal pikirannya. Semua harus berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ulama ketika berfatwa dia harus juga melihat fatwa ulama yang lain. Nah, ini kearifan di dalam apa namanya berhukum. Ya.
jangan ulama ya berfatwa dengan sendirinya. Kenapa? Karena dikhawatirkan ya fatwanya berasal dari hawa nafsunya. Maka perlu ada penjelasan apa namanya, perbandingan dengan ulama yang lain. Dan memang seperti itulah apa namanya, adat kebiasaan dari para ulama ya mereka bekerja sama di dalam melestarikan, mendakwahkan agama Allah ini. Nah, fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kalian bertanazu, terjadi pertentangan satu dengan yang lain, perdebatan satu dengan yang lain, maka merujuklah, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena manhaj ini manhaj ketuhanan, metodologi dalam beragama, ajaran, ya, kemudian kaifiat-kaifiat bagaimana tata caranya, ya, di dalam agama semua atas petunjuk wahyu. Jadi nggak bisa ya seseorang itu ketika dia terjadi perdebatan kemudian dia mau menang-menangan sendiri, nggak bisa. Menurut saya, ya, menurut saya, wah ini repot kalau sudah menurut saya. Atau apalagi ditambah pokoknya kalau menurut saya begini, ya ini bahaya ya. Ya, kita harus merujuk mana di antara pendapat-pendapat itu yang paling mencocoki, yang paling mendekati ya Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Tentunya hal ini dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena hanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirlah yang bisa menundukkan hawa nafsunya sehingga dia mau merujuk kepada Allah dan Rasul. Ya, tentu sekali lagi atas bimbingan para ulama. Ya, jangan jangan apa namanya bersendiri ya, harus dengan bimbingan ulama. Tanpa ulama mustahil kita bisa memahami Al-Qur'an ya. Tanpa ulama kita tidak bisa memahami hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Dzalika khairu ahsanu ta'wila. Yang demikian itu adalah lebih utama dan sebaik-baiknya takwil atau akibat yang baik. Yang paling terbaik adalah mengembalikan ya sesuatu ketika terjadi perdebatan, perbedaan pendapat, ya semuanya merujuk kepada Allah dan Rasul-Nya. Inilah kunci kebersatuan umat. Kalau selama-sama punya rujukan Al-Quran dan Sunnah, berarti saling legowo satu dengan yang lain. Yang bawahnya berbeda pendapat dua kubu, sama-sama dua-duanya, ini sering sekali nih ulama seperti ini. Ada Qurannya, ada hadisnya, hanya beda penafsirannya. Ya, selama hal ini memiliki rujukan yang baik, rujukan yang kuat, ya satu sama lain harus legowo. Kenapa? Karena kebenaran yang hakiki hanya miliknya Allah. Manusia hanya berusaha mendekati kebenaran. Ya. Ini ada 3 aspek ini. Saya ulangi lagi, dihafalkan ya, dan dipahami nih. Karakteristik Islam yang pertama adalah Rabbaniyah, atau orientasinya adalah ketuhanan. Ketuhanan dalam hal apa? Ada 3 tadi. Pertama, ketuhanan dari sisi al-ghayah. Ya, tujuannya itu ketuhanan. Ya, untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Yang kedua, ketuhanan dari sisi masdar, dasar hukum, landasan hukum, sumber hukum utama, yaitu ketuhanan. Ya, bukan orang, bukan manusia. Kemudian yang ketiga dari sisi manhaj, metodologi beragama, kaifiat beragama, tata cara beragama juga mengikuti bimbingan wahyu. Inilah karakteristik Islam yang tidak dimiliki oleh agama lain selain agama Islam. Jadi karakteristik ini sekaligus menjadi kelebihan agama Islam dibanding agama-agama yang lain. Ditinjau dari karakternya. Jadi agama Islam tidak serampangan, dia punya pakem. Ya, dari awal berdiri, dari awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terutus sampai nanti akhir zaman, umat Islam itu memiliki pakem yang tidak berubah. Ya, demikian saya rasa. Selanjutnya sesi tanya jawab, kalau ada dipersilahkan.